Pemirsa, tekanan bisnis dirasakan pengelola pusat belanja seiring penerapan PSBB di Jakarta. Jumlah kunjungan ke pusat belanja dipastikan merosot seiring penerapan PSBB. Bagaimana strategi pelaku usaha pusat belanja menghadapi PSBB ini? Kita sudah terhubung dengan Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Selamat siang, Pak Alfonsus. Ya, selamat siang, Mas Marvin. Ya, Pak Alfonsus, ini sepekan sudah PSBB Jakarta. Apa dampak yang dirasakan pusat belanja, Pak Alfonsus? Ya, tingkat kunjungan turun sampai dengan sekitar 50% dibandingkan dengan pada saat PSBB transisi. Jadi kondisinya memang sangat memprihatinkan. Nah, pada saat PSBB transisi sendiri, traffic atau tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan itu hanya sekitar 30-40% dari kondisi normal. Nah, sekarang sejak tanggal 14 September sampai dengan kemarin, tanggal 20 September, turun 50%, berarti tinggal sekitar 20% saja. Ini kurang lebih kondisinya sama seperti PSBB yang pertama dahulu diberlakukan pada awal pertama PSBB. Jadi kondisinya betul-betul sangat memprihatinkan. Nah, ini bisa dipahami pertama karena memang salah satu kondisi akibat restoran ataupun kafe tidak boleh makan di tempat atau tidak boleh melayani dine-in. Ini juga berpengaruh kepada pusat perbelanjaan karena restoran dan kafe ataupun bisnis food and beverage itu menjadi salah satu destinasi utama di pusat perbelanjaan. Nah, yang kami khawatirkan adalah jumlah kasus positif selama 1 minggu ini, sejak tanggal 14 sampai dengan kemarin tanggal 20, relatif juga tidak turun, tidak berkurang. Padahal pemberlakuan PSBB ketat kali ini itu dimaksudkan salah satunya adalah untuk mengurangi jumlah kasus positif. Ini apa dampaknya? Kami khawatir PSBB ketat jilid 2 ini akan terus berlanjut. Kalau terus berlanjut dan dengan kondisi tingkat kunjungan hanya sekitar 20%, ini pasti akan sangat berat bagi pusat perbelanjaan maupun para penyewa di dalam pusat perbelanjaan. Kalau ini berlanjut terus, kami khawatir akan terjadi lagi gelombang PHK. Karena sebetulnya pada saat PSBB transisi kemarin, jumlah karyawan sudah mulai, yang PHK sudah mulai berkurang. Karena banyak pengusaha-pengusaha sudah bisa beroperasi kembali, membuka usahanya, sehingga sudah banyak sekali dipekerjakan kembali karyawan-karyawan. Tetapi sekarang kondisinya kembali drop lagi, turun kembali. Nah, kami khawatir kalau ini berkepanjangan, maka akan terjadi lagi gelombang PHK. Ini kurang lebih hasil pantauan kami selama 1 minggu ini. Oke. Apakah hantaman serupa juga dirasakan oleh pusat belanja di luar Jakarta, Pak Alfonsus, akibat adanya pembatasan yang juga berlangsung di kota-kota lain? Ya, sebetulnya kurang lebih sama. Tetapi kan memang di luar kota lain belum ada pemberlakuan dan mudah-mudahan tidak terjadi pemberlakuan ketat kembali seperti di Jakarta ini. Teman-teman di luar daerah DKI sebetulnya kan mereka sudah mulai juga membuka usahanya perlahan-lahan, tahap demi tahap, sehingga sudah mulai bergerak. Tetapi di DKI khusus terjadi bukan kegagalan ya, tetapi maksud saya sebagian besar masyarakat tidak berhasil menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat selama PSBB transisi, sehingga terjadilah pemberlakuan PSBB jilid 2 ini diperketat kembali. Nah, ini terjadi di Jakarta, di kota-kota lain saya pikir belum terjadi seketat seperti sekarang ini yang terjadi di DKI. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Sekarang yang kami khawatirkan adalah selama hasil monitor 1 minggu ini, yang di mana jumlah kasus positifnya tidak turun. Kami sangat khawatir sekali kalau ini berkelanjutan, ini akan sangat memberatkan bagi pusat perbelanjaan. Oke, saya akan fokus di DKI Jakarta, Pak Alfonsus. Kemudian bagaimana strategi pusat belanja ini untuk bisa adjusting? Satu sisi kita harus menyesuaikan dengan kelangsungan bisnis, tapi satu sisi kita juga tetap harus bisa mempertahankan agar perumahan dari pekerja ini juga tidak semakin besar seperti pada waktu PSBB awal ini, Pak Alfonsus. Ya, sebetulnya sangat sulit karena sejak tutup 3 bulan pada awal Maret yang pada diumumkan itulah resmi COVID masuk ke Indonesia pada awal Maret, itu kami tutup 3 bulan kurang lebih sampai dengan Juni. Itu tidak ada penghasilan. Waktu itu didahului dengan Januari dan Februari dalam kondisi normal, masih ada sedikit cadangan untuk memasuki PSBB jilid pertama. Tetapi dilanjutkan dengan PSBB transisi yang mana dibatasi hanya 50%, tetapi traffic tidak pernah mencapai 50%, tingkat kunjungan hanya mencapai 30-40%. Di situ meskipun kami buka, tetap defisit.
artinya apa? Cadangan sudah terpakai semua. Jadi istilahnya kami sudah tidak bisa melakukan efisiensi lagi karena sudah tidak ada lagi yang bisa diefisiensikan saat ini. Jadi yang kami harapkan saat ini, mudah-mudahan pertama yang kami harapkan adalah kondisi ini tidak berlarut-larut. Kalaupun sampai berlarut-larut, terpaksa kami harus meminta bantuan dari pemerintah. Karena bagi kami sudah tidak ada lagi yang bisa diefisiensikan. Ini boleh dibilang semua dana cadangan sudah habis untuk digunakan pada saat PSBB jilid pertama dan kemudian pada saat PSBB transisi. Tidak ada jalan lain, kami hanya bisa memohon kepada pemerintah untuk bisa membantu kami, pusat-pusat perbelanjaan khususnya yang ada di DKI Jakarta ini. Oke, Pak Alfonsus, kemudian bagaimana dengan insentif yang sudah direncanakan oleh pemerintah? Apakah ini memang kemudian benar-benar bisa membantu, mendorong, atau harus kemudian dievaluasi lagi? Sampai dengan saat ini, bantuan dari pemerintah lebih kepada pekerja-pekerja. Belum menyentuh kepada pengusaha-pengusaha pusat perbelanjaan ataupun para penyewa yang ada di dalam pusat perbelanjaan. Saya kira itu yang menjadi masalah karena selama ini memang pemerintah sudah banyak bantu dengan BLT, prakerja dan sebagainya. Tetapi yang untuk pengusaha ataupun penyewa, retailer itu belum ada yang diberikan kepada kami maupun kepada para penyewa. Ini yang menjadi masalah saat ini. Sedangkan dana cadangan kami saat ini sudah habis. Karena pusat perbelanjaan sendiri skala perusahaannya berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan cukup besar, ada yang kemampuannya terbatas. Nah ini menjadi masalah. Bagi yang sudah kemampuannya terbatas, sudah tidak memiliki lagi dana cadangan. Sedangkan kegiatan-kegiatan tetap harus berjalan. Seperti saat ini yang praktis hampir sama kondisinya seperti pada saat PSBB jilid pertama. Kami harus tetap mempekerjakan karyawan, kami tetap harus bisa mengoperasikan pusat perbelanjaan, meskipun tingkat kunjungan sangat rendah sekali. Jadi saya kira saat ini memang pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pusat perbelanjaan maupun kepada para penyewa yang ada di dalam pusat perbelanjaan. Betul, padahal itu yang diperlukan instrumen dan sendi-sendi utama untuk bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada terutama di retail ya. Terima kasih banyak Pak Alfonsus Wijaya untuk waktunya bersama kami, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, terus sudah bergabung bersama kami di Newsline Business. Selamat siang Bapak. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.